organisasi UTTP ini juga bisa dibilang organisasi yang birokratis karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Adanya pengaturan ataupun pengorganisasian fungsi-fungsi resmi yang saling terikat oleh berbagai jenis aturan yang menjadikan fungsi-fungsi resmi itu menjadi suatu kesatuan yang utuh, peraturan dan prosedur operasi yang baku atau standar operating prosedur, menyebabkan kegiatan organisasi ini dapat dilaksanakan dengan cara yang rutin dan pasti. Kedua, adanya pembagian kerja yang jelas di dalam organisasi. Setiap anggota organisasi mempunyai tugas yang jelas dan juga wewenang atau otoritas yang seimbang dengan tugas yang harus dijalankannya. Tiga, adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip hierarki, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi dan diatur oleh tingkatan yang lebih tinggi, sehingga tersusun suatu hierarki otoritas yang merunut mulai dari tingkatan yang tertinggi hingga tingkatan rendah dalam organisasi. Keempat, adanya sistem penerimaan dan penempatan karyawan atau anggota organisasi yang didasarkan pada kemampuan teknis tanpa memperhatikan sama sekali koneksi, hubungan keluarga maupun favoritisme. Selanjutnya, adanya objektivitas dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan suatu jabatan dalam organisasi. Terakhir, kegiatan administratif, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan dalam organisasi selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Kompleksitas organisasi. Organisasi UTTP ini adalah termasuk ke dalam organisasi yang kompleksitasnya horizontal karena menunjukkan banyaknya jumlah bagian dalam organisasi. Seringkali dalam setiap bagian tersebut harus berdiri sendiri, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan tambahan karyawan dengan keahlian khusus. Penambahan karyawan tersebut membuat ukuran organisasi menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kompleksitas horizontal dengan ukuran organisasi. Jika jumlah karyawan bertambah, organisasi ini akan mempunyai kompleksitas horizontal yang tinggi, yaitu dengan bertambahnya jumlah bagian yang ada dalam organisasi. Agar jumlah bagian yang harus dikoordinasikan pimpinan tidak terlalu besar, diperlukan penambahan jumlah tingkatan organisasi, yaitu untuk mengurangi rentang kendali. Kegiatan organisasi UTTP ini adalah pendistribusian langsung ke masyarakat Desa Gurah dan sekitarnya di Kabupaten Kediri. Lalu ada posko bencana masyarakat Kecamatan Pare dan sekitarnya di Kabupaten Kediri juga. Posko bencana masyarakat di Kecamatan Legok dan sekitarnya di Kabupaten Blitar. Lalu bentuk bantuan berupa paket sembako. Paket sembako yang diberikan meliputi bahan makan dan makanan siap konsumsi. Paket sembako meliputi 6 jenis bahan makan dan makanan siap konsumsi. Dokumentasinya ini sepanjang tahun ujian akhir 15 sini dan di sini. Diagnosis permasalahan organisasi. Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara atau interview dapat diketahui masalah yang mungkin dihadapi organisasi dan faktor penyebab timbulnya masalah. Masalah yang mungkin dihadapi organisasi adalah organisasi mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan proses merealisasikan rencana yang telah disusun. 2. Organisasi mengalami perbedaan pendapat dan konflik intern. 3. Organisasi mengalami masalah penyelewengan dana bantuan. Terakhir, organisasi mengalami kesalahan dalam mengantisipasi suatu fenomena.
organisasi mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan proses merealisasikan rencana yang telah disusun. Penyebabnya antara lain belum bisa menjangkau ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, contohnya di daerah Papua. Kedua, organisasi mengalami perbedaan pendapat dan konflik intern. Penyebabnya masalah individu setiap pengurus. Ketika salah satu pengurus punya ide, tapi ide itu kurang bisa diterima oleh pengurus yang lain. Selanjutnya, organisasi mengalami kesalahan dalam mengantisipasi suatu fenomena. Penyebabnya yaitu jangkauan yang kurang luas. Karena UTTP ini berada di Taiwan, jadi organisasi UTTP ini sangat tergantung dengan sistem online. Jadi apapun informasi bencana alam dan lain-lain yang didapat oleh pengurus, sebagian besar adalah dari internet, bukan dari orang yang berada di Indonesia langsung atau dari sumbernya. Baru setelah itu pengurus menghubungi pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, organisasi mengalami penyelewengan dana. Prognosa atau pemecahan masalah atau alternatif penyelesaian masalah. Beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil adalah: satu, mencoba membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan dalam ruang lingkup dan jangkauan yang bisa UTTP jangkau. Contohnya membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu di daerah Lampung yang kebetulan daerah dari salah satu pengurus UTTP. Kedua, untuk mengatasi perbedaan pendapat antar pengurus, UTTP setiap malam minggu selalu mengadakan rapat santai via Skype untuk menjaga komunikasi antar pengurus, di mana dalam rapat itu ada sesi unek-unek. Jadi setiap pengurus bisa mengeluarkan apa yang mengganjal di hati para pengurus masing-masing terkait program UTTP ini. Untuk mengatasi jangkauan yang dirasa masih dalam ruang lingkup yang kecil, UTTP berinisiatif untuk tetap update keadaan saudara-saudara di Indonesia melalui media sosial, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Contohnya ketika saat ini para korban bencana yang awal tahun 2014 menimpa Indonesia dan kini sudah mulai pulih. Dana yang UTTP punya dari hasil penggalangan dana dan lain-lain disumbangkan kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu di Indonesia. Program ini bernama UTT Peduli Pendidikan Anak Indonesia. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah penyelewengan dana, semaksimal mungkin organisasi harus selalu mengupdate laporan keuangan organisasinya untuk meminimalkan kemungkinan tersebut. Dan organisasi harus tegas dalam hal ini karena organisasi ini adalah amanah dari para donatur. Selanjutnya adalah treatment. Dari alternatif penyelesaian tersebut yang sudah diimplementasikan, yakni UTTP akan terus memberikan yang terbaik dan akan menyalurkan amanah para donatur walaupun masih sangat banyak kekurangan. Selanjutnya, follow up. Meskipun alternatif pemecahan masalah belum dilaksanakan, ada beberapa alternatif pemecahan masalah yang apabila dilaksanakan hasilnya akan cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi organisasi. Adapun tindakan yang dilakukan oleh penyusun untuk membantu memecahkan masalah yang dimiliki organisasi dengan memberikan masukan-masukan atau bimbingan kepada organisasi. Penutup, kesimpulannya,
beberapa uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan, meskipun organisasi kepedulian UTTP ini baru berdiri dan masih dalam tahap perkembangan, tapi setidaknya organisasi ini telah memberikan manfaat yang besar untuk lingkungan dan kemanusiaan. Berinteraksi langsung dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan adalah termasuk wujud kepedulian kita kepada mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. UTTP ini adalah sebuah organisasi kepedulian yang 100% amanah dan bisa dipercaya, yang didukung sepenuhnya oleh UTT dan lingkungan sekitarnya. Daftar pustakanya. Ada pertanyaan? Ada yang mau diskusi nih teman-teman? Mungkin komentar atau Kalau ini kan bukti ya, Mbak yang sistem pemilihan dan penempatan kepengurusan itu seperti apa? Kepengurusannya, saya tanya kepengurusannya. Mungkin sistem pemilihan kepengurusannya itu dipilih berdasarkan apa sendiri atau yang pertama berdasarkan otoritas regional dalam artian dipilih dengan aturan-aturan tertentu atau berdasarkan tradisional itu yang turun-temurun TTP itu dulunya ada terus ganti lagi ke situ itu terus atau ke yang tiga otoritas atau karismatik karena mungkin pengurusnya itu terlalu sangat karismatik itu terus langsung dipilih gitu. UTTP ini kan baru ya, baru berdiri. Jadi, nah ini pada awalnya hanya ide dari teman-teman mahasiswa yang peduli sama lingkungan sosial ya. Nah, pengurus-pengurusnya ini dibikin secara siapa yang menyetuskan terus dia yang menyalonkan atau mungkin karena ini pendapat ya masukan mungkin karena itu baru dan sifatnya kekeluargaan mungkin ya jadi cuman musyawarah ya musyawarah karena mungkin orang ini ya memiliki kemampuan untuk ini ya mungkin seperti itu ya. Ada lagi kalau namanya nggak usah itu. Gini, saya pernah baca di di sosmed, di Facebook itu ada yang menyalahgunakan ini dana gitu, bukan dana. Jadi fans page-nya dia itu dipakai untuk kepentingan pribadinya dia gitu. Kita juga kan sebagai anggota UTT ya asal benar-benar prihatin gitu. Nah, gimana solusi dari itu? nah itu masalah itu ketua secara tegas menurut Mbak pribadi nggak boleh. Jadi kalau misalnya dari sisi Mbak pribadi itu misalnya ada permasalahan itu misalnya Mbak adalah bagian humas ya biasanya kan kalau fanpage atau media itu kan yang mengelola biasanya bagian humas. Nah kalau Mbak misalnya jadi entah ketuanya kah atau misalnya dari sisi situnya adalah bagian divisi publikasi ini humas, kira-kira apa sih yang dilakukan? ya harus menindaklanjuti siapa yang menyalahgunakan akun tersebut gitu, agar pengurus tahu apa tujuan dari penyalahgunaan tersebut. Kalau menurut saya itu akun itu kan biasanya ada kuncinya gitu loh ya. Mungkin karena kelemahan di situ sehingga itu kan di luar ya, di luar yang berkepentingan pastinya mungkin menyalahgunakan karena dia di luar orang dalam itu gitu. Kalaupun itu lebih ada spesifikasi dalam artian hanya orang-orang ini saja yang boleh menggunakan